Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce me, my name is Arya Masaganta from class accounting 2023A. And then here I'm gonna explain about the law and then business law. Jadi, kita akan membahas mengenai hukum dan hukum bisnis sebagai dasar dalam memahami aktivitas bisnis di Indonesia. Hukum memiliki peran yang sangat penting karena mengatur hubungan antar individu maupun antar lembaga dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks dunia usaha, hukum berfungsi sebagai pedoman agar setiap kegiatan bisnis berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan konflik. Tanpa adanya hukum, aktivitas bisnis berpotensi menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan, serta kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum bisnis menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan usaha yang tertib, berintegritas, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada konsep dasar hukum. Hukum pada dasarnya merupakan sistem norma dan peraturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma dan aturan tersebut dibuat untuk menciptakan keteraturan serta batasan yang jelas antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dengan adanya hukum, ketertiban sosial dapat terjaga karena setiap individu dan institusi memiliki pedoman dalam bertindak. Selain menjaga ketertiban, hukum juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat. Kepastian ini penting agar setiap orang dapat menjalankan hak dan kewajibannya tanpa rasa takut akan tindakan sewenang-wenang. Selanjutnya, hukum bisnis merupakan cabang dari hukum yang secara khusus mengatur aktivitas perdagangan dan hubungan antar pelaku usaha. Hukum ini mengatur berbagai aspek penting dalam dunia usaha, mulai dari pembentukan perusahaan, pelaksanaan kegiatan operasional, hingga hubungan hukum yang timbul dari transaksi bisnis. Dalam praktiknya, hukum bisnis mengatur perjanjian dan kontrak, tanggung jawab perusahaan dan pengurusnya, perlindungan konsumen, serta etika dalam berusaha. Dengan adanya hukum bisnis, setiap aktivitas usaha memiliki landasan hukum yang jelas, sehingga tercipta kepastian dan keadilan bagi semua pihak. Selanjutnya ada evolusi hukum bisnis di Indonesia. Perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan dinamika perubahan zaman. Pada masa kolonial, sistem hukum bisnis masih mengacu pada hukum Belanda, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Setelah Indonesia merdeka, hukum bisnis mulai disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional yang sedang berkembang. Memasuki era reformasi, berbagai regulasi baru terlahir untuk mendukung iklim usaha yang lebih modern dan transparan. Hingga saat ini, di era digital, hukum bisnis terus berkembang untuk mengatur transaksi elektronik, perdagangan digital, layanan keuangan berbasis teknologi, serta perlindungan data pribadi. Selanjutnya, peran hukum dalam dunia bisnis. Hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam dunia bisnis. Dengan adanya hukum, pelaku usaha memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga dapat memperkirakan risiko dan mengambil keputusan secara lebih struktur. Selain itu, hukum melindungi hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis, baik perusahaan, konsumen, karyawan, maupun mitra usaha. Hukum juga berfungsi menciptakan iklim bisnis yang sehat dan adil untuk mencegah praktik monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga dunia usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya ada klasifikasi hukum bisnis. Hukum bisnis terdiri dari beberapa cabang hukum yang saling berkaitan. Hukum perdata mengatur hubungan hukum dalam transaksi bisnis, seperti perjanjian dan jual beli. Hukum dagang mengatur kegiatan perdagangan serta pengelolaan perusahaan. Hukum pajak mengatur kewajiban pelaku usaha terhadap negara dalam bentuk perpajakan. Selain itu, hukum perburuhan mengatur hubungan antara pengusaha dan tenaga kerja agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban.
Seluruh cabang hukum ini saling melengkapi dan mengatur aktivitas bisnis secara menyeluruh. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hukum bisnis. Dalam penerapannya, hukum bisnis berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi. Prinsip keadilan menekankan perlakuan yang setara bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Prinsip kepastian hukum menuntut aturan yang jelas dan konsisten agar dapat diprediksi. Selain itu, prinsip kemanfaatan menghendaki agar hukum memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha dan masyarakat. Ketiga prinsip ini menjadi dasar agar hukum bisnis dapat berfungsi secara optimal dan mendukung kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada integritas dan etika bisnis. Hukum bisnis tidak dapat dipisahkan dari etika bisnis. Etika memberikan dimensi moral dalam menjalankan usaha, sehingga bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Perusahaan yang menjunjung integritas akan menjalankan kegiatan usaha dengan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Selain itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan etika dan hukum, bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan dan memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak. Selanjutnya, ada penerapan hukum bisnis dalam praktik. Dalam praktiknya, hukum bisnis tidak hanya bersifat teoritis, tetapi diterapkan secara nyata dalam berbagai aktivitas dan kasus bisnis di Indonesia. Penerapan Undang-Undang Perseroan Terbatas menunjukkan bagaimana hukum mengatur tata kelola perusahaan yang baik, terutama dalam memastikan transparansi keuangan, akuntabilitas direksi dan komisaris, serta perlindungan terhadap kepentingan seluruh pemegang saham. Selain itu, munculnya sengketa bisnis akibat pelanggaran kontrak menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati. Sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui berbagai mekanisme hukum, baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan niaga, yang semuanya bertujuan menjaga kepastian dan keadilan. Di sisi lain, penerapan hukum perlindungan konsumen dan hukum persaingan usaha berfungsi menjaga keseimbangan pasar, mencegah praktik monopoli, serta memastikan hak konsumen tetap terlindungi dalam transaksi bisnis. Memahami hukum bisnis merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap pelaku usaha. Hukum bisnis berperan sebagai pondasi yang menopang seluruh aktivitas perusahaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan usaha. Dalam pemahaman hukum yang baik, pelaku usaha dapat mengantisipasi dan memitigasi berbagai risiko hukum yang berpotensi merugikan perusahaan. Selain melindungi aset dan keberlangsungan usaha, pemaham hukum juga berkontribusi dalam membangun reputasi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, hukum tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai mitra strategis yang membantu menciptakan bisnis yang sehat, beretika, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan dinamika perubahan zaman. Pada masa kolonial, sistem hukum bisnis masih mengacu pada hukum Belanda, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Setelah Indonesia merdeka, hukum bisnis mulai disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional yang sedang berkembang. Memasuki era reformasi, berbagai regulasi baru terlahir untuk mendukung iklim usaha yang lebih modern dan transparan. Hingga saat ini, di era digital, hukum bisnis terus berkembang untuk mengatur transaksi elektronik, perdagangan digital, layanan keuangan berbasis teknologi, serta perlindungan data pribadi. Selanjutnya, peran hukum dalam dunia bisnis. Hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam dunia bisnis. Dengan adanya hukum, pelaku usaha memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga dapat memperkirakan risiko dan mengambil keputusan secara lebih struktur. Selain itu, hukum melindungi hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis, baik perusahaan, konsumen, karyawan, maupun mitra usaha. Hukum juga berfungsi menciptakan iklim bisnis yang sehat dan adil untuk mencegah praktik monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga dunia usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya ada klasifikasi hukum bisnis. Hukum bisnis terdiri dari beberapa cabang hukum yang saling berkaitan.
Hukum perdata mengatur hubungan hukum dalam transaksi bisnis, seperti perjanjian dan jual beli. Hukum dagang mengatur kegiatan perdagangan serta pengelolaan perusahaan. Hukum pajak mengatur kewajiban pelaku usaha terhadap negara dalam bentuk perpajakan. Selain itu, hukum perburuhan mengatur hubungan antara pengusaha dan tenaga kerja agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban. Seluruh cabang hukum ini saling melengkapi dalam mengatur aktivitas bisnis. Penerapannya, hukum bisnis berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi. Prinsip keadilan menekankan perlakuan yang setara bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Prinsip kepastian hukum menuntut aturan yang jelas dan konsisten agar dapat diprediksi. Selain itu, prinsip kemanfaatan menghendaki agar hukum memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha dan masyarakat. Ketiga prinsip ini menjadi dasar agar hukum bisnis dapat berfungsi secara optimal dan mendukung kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada integritas dan etika bisnis. Hukum bisnis tidak dapat dipisahkan dari etika bisnis. Etika memberikan dimensi moral dalam menjalankan usaha, sehingga bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Perusahaan yang menjunjung integritas akan menjalankan kegiatan usaha dengan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Selain itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan etika dan hukum, bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan dan memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak. Selanjutnya, ada penerapan hukum bisnis dalam praktik. Dalam praktiknya, hukum bisnis tidak hanya bersifat teoritis, tetapi diterapkan secara nyata dalam berbagai aktivitas dan kasus bisnis di Indonesia. Penerapan Undang-Undang Perseroan Terbatas menunjukkan bagaimana hukum mengatur tata kelola perusahaan yang baik, terutama dalam memastikan transparansi keuangan, akuntabilitas direksi dan komisaris, serta perlindungan terhadap kepentingan seluruh pemegang saham. Selain itu, munculnya sengketa bisnis akibat pelanggaran kontrak menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati. Sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui berbagai mekanisme hukum, baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan niaga, yang semuanya bertujuan menjaga kepastian dan keadilan. Di sisi lain, penerapan hukum perlindungan konsumen dan hukum persaingan usaha berfungsi menjaga keseimbangan pasar, mencegah praktik monopoli, serta memastikan hak konsumen tetap terlindungi dalam transaksi bisnis. Memahami hukum bisnis merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap pelaku usaha. Hukum bisnis berperan sebagai fondasi yang menopang seluruh aktivitas perusahaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan usaha. Dalam pemahaman hukum yang baik, pelaku usaha dapat mengantisipasi dan memitigasi berbagai risiko hukum yang berpotensi merugikan perusahaan. Selain melindungi aset dan keberlangsungan usaha, pemaham hukum juga berkontribusi dalam membangun reputasi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, hukum tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai mitra strategis yang membantu menciptakan bisnis yang sehat, beretika, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.